Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin hadir untuk menjadi partner orang tua dalam mempersiapkan masa depan anak dengan konsep pendidikan berkarakter unggul. Visi misinya luar biasa yang saya dapatkan untuk anak-anak di sini, dan terbukti setelah 6 bulan anak saya sekolah di sini, Sharon, ada banyak perubahan yang terjadi. Dari awalnya yang ya biasa, suka bermain, sekarang jadi lebih bertanggung jawab, lebih banyak membaca firman, dan secara pelajaran dia lebih punya tanggung jawab, beda seperti sebelumnya. Sekarang kalau ada PR atau apa, dia selalu mau berusaha yang terbaik, menyelesaikan yang terbaik. Kalau saya mengajarkan sedikit yang nggak apa-apa, salah, dia nggak mau, dia maunya yang terbaik. Dan saya pikir itu suatu yang positif ya, memiliki rasa tanggung jawab untuk sesuatu yang excellent, yang sempurna. Dan satu hal yang paling signifikan yang boleh saya lihat adalah betapa dia saat ini semangat sekali untuk bisa baca Alkitab. Dan setiap malam dia akan selalu mengingatkan sebelum tidur untuk kita boleh baca Alkitab bersama-sama, merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari itu. Dan setiap harinya dia akan cerita apa saja yang sudah dia pelajari di sekolah, apa yang dipelajari dengan misnya, bahkan apa yang dia sharing dengan teman-temannya di sekolah Genu. Di sekolah Genu juga bakat saya berkembang karena di sekolah Genu sering ada kegiatan-kegiatan yang sangat menarik seperti dance, menyanyi, main seruling. Di situ saya bisa lebih percaya diri untuk tampil. Dan di sekolah Genu juga mentor-mentornya itu sangat baik, dan teman-temannya itu mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian di sekolah Genu juga rasa kekeluargaannya sangat kuat karena di sekolah Genu satu sama lain itu saling menyayangi, tidak ada yang mau bertengkar. Pendaftaran dibuka untuk tingkat PGTK, SD, dan SMP. Segera daftarkan putra-putri Bapak dan Ibu, tempat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon kami atau langsung ke kantor Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi pada minggu ini kita beribadah kepada Tuhan secara online. Sebelum mulai ibadah, izinkan saya VB akan menyampaikan beberapa informasi seputar Rock Ministry Banjarmasin. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, gereja telah menyediakan beberapa fasilitas persembahan, yaitu dengan cara transfer atau scan QRIS yang dapat diakses melalui aplikasi Dana, OVO, dan GoPay, yang dapat dilihat pada slide berikut. Komunitas yang benar dapat memberi kita kekuatan dalam menghadapi setiap musim kehidupan kita, terlebih dalam masa pandemi ini. Maka dari itu, tetaplah bergabung dalam aktivitas komunitas gereja kita yang akan tetap diadakan secara online yang dapat dilihat pada slide berikut. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar tetap fokus selama ibadah berlangsung. Sekian informasi dari saya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Tuhan yang ada di rumah. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Mari kita membawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau percaya bahwa Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Iya dan amin di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih terlebih penyertaan, terlebih kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan hanya ke dalam Bapa. Kami membawa setiap hati-hati yang rindu memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami mau puji Tuhan. Kami mau sembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan
janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Setiap janjimu Tuhan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Katakan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku.
Shalom warga kerajaan. Banyak orang cuma senang musim semi dan suka dengan summertime. Tapi istri saya itu menarik sekali. Dia suka kalau melihat pohon-pohon yang berwarna coklat, orange, merah pada musim gugur. Kita pernah pergi ke satu tempat yang sangat indah namanya Chusaiko di daerah utara sana dekat Tibet ya, di China. Tetapi sayang kita datang tidak pada musim gugur, sehingga daun-daunnya cuma hijau dan refleksi di danau itu cuma kelihatan hijau. Dan mereka berkata, kamu datang pada musim yang keliru. If you come on autumn or fall, akan begitu indah karena berwarna-warni. Karena itu ketika ada musim gugur dalam hidup kita pada saat ini, ketika penghasilan mungkin berkurang, ketika apa yang kita biasanya ada dan menerima juga tidak kita terima, just enjoy. Dalam Yakobus 1:12 kata, berbahagialah orang yang menghadapi berbagai percobaan dan lulus tahan uji. Dia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota sana Stefanus. Stefanus adalah mahkota untuk pemenang, ya. Karena Tuhan hanya memberkati the overcomer. Amin. Ada begitu banyak berkat untuk the overcomer apabila dia telah tahan uji. Ternyata selama ini saya sudah sampaikan bagaimana dalam minggu yang lalu orang itu harus mencapai lacking nothing. Apa yang kurang dalam hidup saya? Yang paling tahu istri saya. Dia bilang, kamu tuh kurang sabar. Aneh sekali nama Chinese saya Jin atau Ren itu artinya dua ya. Yang pertama artinya sabar. Saya jadi kalau mestinya ganti nama bukan Pak Arifin, Pak Sabar. Dan yang satu lagi artinya baik, kind. Jadi rupanya antara orang sabar dan orang baik itu dua sisi dari sebuah mata uang. Ya, kalau orang sabar biasanya baik dan orang baik biasanya sabar. Nah, saudara kekasihan Tuhan, waiting itu tidak mudah, saudara. Ya, barusan ini Pak Frankie ada di Jayapura di sebuah hotel. Ya, meskipun itu suite room dari sebuah hotel itu tidak menyenangkan karena 3 bulan dia di sana tidak bisa ngapa-ngapain. Dan demikian juga mungkin banyak para saudara seperti itu. Tetapi saudaraku, untuk melatih kita sabar, kita harus masuk dalam satu keadaan. Baik, kalau orang berkata, sampai kapan ini? Artinya kita belum sabar. Sabar sana makrotimia. Makrotimia, panjang sabar. Panjang sabar dan kelemah lembutan itu saudara kembar. Saudara, berbagai orang yang lemah lembut, sebab dia akan mewarisi bumi kan? Iya kan? Dan firman Tuhan menjelaskan pada kita Yakobus 1:12 yang kita mau tunggu adalah bukan cuma sempurna, but the crown of life. Life di sana zoe, hidup yang kekal. Karena itu di dalam 2 Timotius pasal 2 digambarkan 3 golongan orang. Yang pertama prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang kedua seorang atlet yang menjadi juara. Dan yang ketiga seorang petani yang tekun, yang sabar, yang menanti hasil yang baik. Karena itu ketiga-tiganya memerlukan ketekunan, ya, kesabaran, ketekunan, ketahanan. Ini adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu membuktikan kualitas hidup kita. Ingat ya, bukan soal doing tapi being. Karena kita diciptakan menurut citra dan gambar Allah. Dan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Makin sabar, makin tekun, dan makin kuat di dalam Tuhan. Bertahan menghadapi segala sesuatu. The crown of life tersedia untuk saudara saya. Haleluya, amin. Oke, shalom warga kerajaan. Kita bersyukur kembali kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Di mana kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Saya percaya setiap kita sehat-sehat semuanya. Tidak kekurangan satu apapun. Karena kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ya kita akan dilayani oleh hambanya yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Pendeta John Max Titale yang akan menyampaikan firman Tuhan. Silakan Pak John, bagikan berkat untuk setiap kita supaya di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini kita tetap dikuatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Anda yang ada di rumah mengikuti ibadah live streaming ini, kiranya Tuhan Yesus
memberkati. Buka hati saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom, jemaat yang Tuhan kasihi, senang sekali bisa bersama-sama dengan saudara beribadah walaupun lewat live streaming. Saya percaya lawatan Tuhan tetap nyata, tetap ada. Sebelum kita dengar pesan Tuhan pada siang hari ini, mari kita izinkan Roh Kudus boleh menjamah dan memimpin kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami butuh Engkau, kami butuh tuntunan-Mu. Di masa-masa yang sulit ini, kami butuh perlindungan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu. Itu sebabnya biar firman-Mu hari ini boleh mengajar kami lagi, menuntun kami lagi. Agar kami boleh berjalan bukan seperti apa yang dunia kehendaki, tapi seperti apa yang Bapa kehendaki. Jangan lewatkan seorang pun yang hari ini beribadah walaupun ada di rumah kami masing-masing, yang kembali beraktivitas tanpa berkat daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu, jadikan berkat. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, judul khotbah renungan pada siang hari ini saya beri tema sikap yang benar menurut Alkitab, menurut firman, ketika kita berhadapan dengan masa-masa yang sangat sulit. Saudara-saudara, mari kita jujur, kita harus akui kita sedang berhadapan dengan masa-masa yang sangat sulit. Saudara-saudara, kita tahu bahwa COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini telah meruntuhkan begitu banyak sendi-sendi di setiap negara. Banyak perusahaan-perusahaan yang goncang, ekonomi dunia sedang goncang. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang depresi, banyak orang sakit jiwanya. Sehingga tidak heran PBB merilis satu data kurang lebih 1 bulan yang lalu bahwa angka perceraian di seluruh dunia, saudara-saudara, itu cenderung menaik. Ada banyak kasus-kasus kriminal yang semakin bertambah, banyak kasus bunuh diri, dan terutama saudara-saudara, ya wabah ini membuat begitu banyak kesulitan. Nah saudara-saudara, apa yang sepatutnya orang-orang percaya, kita orang-orang percaya, dan harusnya bisa melakukan apa yang berkenan dan apa yang benar di masa-masa sulit. Saudara-saudara, tidak salah merindukan pemulihan. Tapi saudara-saudara, berapa banyak di antara kita merindukan bumi ini pulih. No, saudara-saudara, di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, pada hari-hari terakhir, pada akhir-akhir menjelang kedatangan Tuhan, semakin mendekati kedatangan Tuhan, maka saudara-saudara akan semakin sukar, kata Alkitab. Ya, geografis di seluruh dunia, kehidupan sosial, ekonomi, geologis, dan semua melanda seluruh dunia. Dan kita berada dalam masa-masa yang sangat sulit. Nah, sebagai orang percaya, mari kita belajar dari Habakuk, saudara-saudara. Saya akan ajak saudara-saudara membaca di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kenapa saya rindu saudara-saudara jemaat Tuhan belajar dari Habakuk ketika berhadapan dengan masa-masa yang sangat sulit. Yang pertama tentunya saudara-saudara, Habakuk mengalami masa-masa yang sulit. Itu sebabnya di dalam pasal yang ketiga terungkap, walaupun tidak semuanya diwakilkan, tapi paling tidak saudara ngerti. Ketika Habakuk berkata, pohon anggur tidak berbuah, pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba. Artinya ini saudara-saudara, secara finansial, secara kemakmuran sudah tidak ada lagi yang perlu diharapkan. Infrastruktur habis.
Kekacauan terjadi di mana-mana, saudara-saudara. Jadi artinya Habakuk berada di dalam situasi, kondisi negara yang hancur dalam segala hal. Kenapa, saudara-saudara? Karena minimal karena dua hal. Yang pertama, karena memang bangsa Israel pada waktu itu yang dipimpin oleh rajanya Yoyakim itu mentalnya bobrok. Hampir seluruh orang Israel mentalnya bobrok. Itu sebabnya Allah menahan berkatnya. Bukan saja karena pejabat-pejabatnya korup, tidak memperhatikan rakyatnya. Kalau saudara perhatikan di dalam Habakuk pasal yang pertama, saudara akan melihat ini. Lihat ya, Habakuk 1 ayat 2 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara lihat, Habakuk tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak peduli dengan keadilan. Kekerasan terjadi setiap hari. Ada banyak orang terluka. Bahkan di dalam masanya Habakuk, banyak anak-anak gadis mereka dijual, saudara-saudara, dijadikan budak, dijual sebagai istri bangsa-bangsa yang lain. Sehingga Tuhan marah. Habakuk sejaman dengan Yeremia. Yeremia melaporkan hal yang sama. Dan Yeremia mengatakan bahwa Allah murka. Saya akan ajak saudara-saudara lihat Yeremia pasal yang ke-6. Saya ajak saudara-saudara baca Yeremia 6. Lihat ayat yang ke-7. Seperti mata air meluap airnya, demikianlah kota itu meluap kejahatannya. Coba lihat, kejahatannya meluap. Itu artinya begitu banyak kejahatan. Kekerasan, lihat, aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Ayat 13. Mulai dari ayat 12. Rumah-rumah mereka beralih kepada orang-orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku akan mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil, lihat, sampai yang besar di antara mereka semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Coba bayangin. Wow. Bukan cuma karena penduduknya bobrok, saudara-saudara, tapi karena Allah akhirnya turun untuk menghukum bangsa ini. Habakuk berada di dalam masa-masa ini. Lihat, pejabatnya korup, semuanya berada dalam kehidupan yang egois, kejahatan, kecurangan terjadi. Lalu yang kedua, udah hancur, lihat, Allah hukum bangsa Israel dengan apa? Yang kedua nih, lihat, Allah kirim orang Kasdim, Allah kirim Babil. Untuk apa? Dalam rangka untuk menghukum supaya bangsa Israel bertobat. Jadi saudara-saudara, hukuman Allah menambah beratnya tekanan bangsa ini. Lihat ayat yang kelima, Habakuk 1 ayat yang kelima. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garan dan tangkas itu melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaannya mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilan keluhurannya berasal dari dirinya sendiri. Kudanya lebih cepat dari macan tutul, lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali menyambar mangsa. Saudara, dimanapun saudara berada, dengar nih. Sudah orang-orangnya korup, negaranya miskin. Saudara-saudara, negaranya penuh kekacauan, hidup di dalam ketidakbenaran. Semua orang besar kecil, dari yang tua sampai yang kecil. Bahkan nabi-nabinya, imam-imamnya melakukan yang sama. Dan akhirnya Tuhan tambah hukum. Untuk apa sebenarnya Tuhan menghukum? Supaya bangsa Israel bertobat. Dan dikatakan gini, Tuhan melakukan satu pekerjaan yang tidak dapat kamu percayai sebelumnya. Apa hubungannya dengan COVID-19? Saudara mau peka enggak?
Januari ini saya kasih tahu, Januari. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kalau saudara ingat, khotbah-khotbah dihiasi dengan apa saudara-saudara? Bicara tentang banjir. Banjir yang luar biasa terjadi pada malam tahun baru melanda Jakarta dan sekitarnya. Wah, orang-orang berkata, dulu udah lama gak banjir seperti ini. Sesuatu yang luar biasa. Kita tidak sadar saudara-saudara bahwa 2 bulan kemudian akan datang satu hal yang sulit kita percayai. Tidak ada gereja di seluruh dunia bahkan yang melakukan ibadah, yang boleh beribadah. Semua gereja ditutup. Karena apa? Karena ada wabah yang sekarang ini lebih dari 8 juta orang, mungkin 8.300.000 orang, mungkin lebih. Saudara-saudara, yang meninggal mungkin bisa 500.000 orang di seluruh dunia. Dan tidak ada sesuatu yang bisa memastikan kapan ini hal akan berakhir. Kita sedang berhadapan dengan masa-masa sulit. Apa yang seharusnya kita lakukan? Sebagai orang percaya, Alkitab berkata, belajar dari Habakuk. Lihat yang pertama. Yang kedua, ayat yang kedua. Habakuk berdoa kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Yang pertama saudara-saudara, yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan masa-masa sulit dalam masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, mari datanglah kepada Tuhan. Ini hal yang paling utama dan yang terutama. Kenapa? Karena saya percaya Roma 8:28. COVID-19 ini Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk membawa kembali umatnya. Mencari wajah Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Seluruh orang, besar kecil, tua muda. Dari nabi sampai imam melakukan yang jahat. Dan Tuhan melakukan sesuatu yang tidak dapat dipercayai. Tuhan kirim Kasdim. Kalau Tuhan kirim COVID-19. Sebelumnya kita tidak dapat mempercayainya. Maksudnya apa saudara-saudara? Supaya kita datang berseru kepada Tuhan. Ketika kesulitan saat-saat ini datang. Jangan kau hitung-hitung berapa besar saldomu. Karena satu kali saldomu juga akan berkurang. Seberapa kuat kita punya perusahaan. Seberapa banyak teman-teman yang dapat menolong kita. Seberapa kuat gereja bisa mempersiapkan dan menolong kita. Seberapa banyak sembako. No. Saat-saat seperti ini, mari carilah wajah Tuhan. Dia satu-satunya pribadi yang tidak tergoncangkan. Ibrani pasal 12 dikatakan, satu kali aku akan menggoncang seluruh dunia. Dan dia sedang lakukan sekarang. Supaya nyata satu saja yang tidak tergoncangkan. Dia pribadinya. Kepada dialah seharusnya kita datang. Yang kedua saudara-saudara, mari datang hadapi dengan iman. Kenapa saudara-saudara? Sama seperti Habakuk. Jadi saudara-saudara, ketika Habakuk berada dalam masa-masa sulit, udah masa sulit dia datang, Allah datangkan orang Kasdim. Waduh, kesusahan luar biasa. Tapi saudara-saudara, Alkitab berkata dengan tenang akan kuda hadapi. Kenapa saudara-saudara Habakuk menghadapi masa-masa sulit dengan tenang? Karena ada saatnya, ada waktunya Tuhan stop. Tuhan bela. Dan ternyata betul saudara-saudara. Babil dihancurkan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam pasal yang ketiga, Habakuk bilang begini, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun lihatnya, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Siapa yang menyerang? Kasdim. Tidak ada orang yang bisa memprediksikan bahwa Kasdim bisa dikalahkan. Ada banyak alasan Habakuk untuk cemas karena Kasdim begitu kuat, tapi Habakuk tetap tenang. Kenapa? Karena dia percaya Kasdim akan dikalahkan, Kasdim akan berakhir. Begitu juga saudara dengan wabah ini. Berapa banyak di antara saudara tetap tenang, walaupun sekarang ini belum kelihatan tanda-tanda akan selesai, tapi berapa banyak saudara tenang. Kenapa? Karena COVID ini cuma alat. Tuhan sedang melihat kita. Dia sanggup memelihara hidup saudara. Dia sedang memurnikan hidup saudara. Supaya apa? Supaya kita siap berhadapan dengan Tuhan. Dia dimurnikan, kita dimurnikan. Itu sebabnya percayalah. Kalau saudara perhatikan kata-kata dari Paulus
atau penulis kitab Ibrani dikatakan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dari mana kata-kata ini? Kalau saudara punya Alkitab yang ada referensinya, saudara akan menemukan kata-kata Paulus datangnya dari Habakuk. Saudara orang percaya, saya orang percaya. Seharusnya kita memiliki sikap yang tenang. Menunjukkan apa? Menunjukkan kepercayaan kita. Murid-murid satu kali dilanda dengan badai luar biasa dan mereka semua ketakutan, berdiri pegangan tiang semua. Satu orang tetap tertidur. Siapa dia? Yesus. Kenapa sementara orang-orang ketakutan Yesus tertidur? Karena Yesus percaya alam semua hal ada dalam tangannya. Itu sebabnya dia tetap tenang bahwa Bapaknya akan menolong dia. Berapa banyak di antara saudara hari-hari ini engkau sedang khawatir, engkau sedang goncang, engkau sedang kompromi, engkau sedang menghalalkan segala cara. Itu menunjukkan bahwa kita bukanlah orang yang beriman. Hari ini kalau kau dengar firman Tuhan, mari bertobat. Percayalah bahwa Tuhan sanggup tolong saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan menghadapi masa-masa yang sulit ini? Kalau saudara perhatikan ketenangan yang dialami oleh Habakuk, ini sedang berbicara tentang orang-orang yang tenang adalah orang-orang yang bisa bertindak bijaksana. Ketenangan itu bicara tentang kebijaksanaan. Di dalam ketenangan, dia bisa berpikir dengan baik. Di dalam ketenangan, dia bisa merencanakan dengan baik. Ini berbicara, mari hadapi dengan hikmat. Dalam menghadapi masa-masa sulit, saudara tidak bisa tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa, orang yang panik, dia akan melakukan banyak pelanggaran. Dia akan melakukan banyak kesalahan. Itu yang ditulis di dalam kitab Amsal. Mari coba kita lihat Amsal pasal yang ke-19. Ayat yang kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Coba lihat, saudara-saudara. Berapa banyak di antara kita nih ketika saat-saat ini kita tergesa-gesa, kita lakukan bisnis ini, banting lagi bisnis sana. Tapi kita tergesa-gesa dan kita bisa melakukan hal yang salah. Berapa banyak di antara kita salah pilih pasangan, salah minum obat, salah bertindak. Karena apa? Karena tidak tenang. Kerajinan juga tidak ada artinya, kepintaran pun tidak ada artinya ketika kita tidak tenang. Bahkan bonusnya saudara-saudara, di masa-masa sekarang, di mana orang bisa terpapar virus COVID-19, saudara tidak peduli dia kaya, tidak peduli dia miskin, tidak peduli dia orang dewasa atau tidak. Semuanya bisa terpapar. Kita tidak tahu saudara-saudara. Kalau kita pegang satu benda dan benda itu ada virusnya, ya di tangan kita bisa ada virus. Kita berhadapan dengan orang yang terpapar virus positif, wah kita bisa tertular. Dan ini sangat berbahaya saudara-saudara. Terutama orang yang dengan komorbid. Komorbid itu adalah orang-orang yang sudah punya penyakit terlebih dahulu. Itu akan lebih parah. Tapi bukan berarti orang-orang sehat seperti kita nih saudara mungkin yang sehat tidak bisa akhirnya parah. Data mengatakan saudara-saudara banyak orang meninggal. Apalagi ketika slim sudah berproduksi begitu banyak di jalur kita punya tenggorokan, paru-paru tertutup. Wah itu sangat berbahaya. Di mana-mana tuh orang harus pakai masker, cuci tangan, sehat. Tapi apakah ini jaminan saudara-saudara? Kadang-kadang saudara-saudara kita tidak bijaksana, kita lupa. Nah orang yang bijaksana nih seperti ini, lihat. Orang yang bijaksana dia bisa tenang dan dapat berkat ini. Coba lihat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat 30. Saya baca buat saudara. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi ternyata orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya perlindungan Tuhan, orang-orang yang tenang, orang-orang yang bijak, hatinya lebih damai. Ketika dia damai, Bapak Ibu dengar saudara-saudara. Lihat, ketika dia damai, antibodinya semakin kuat. Alkitab yang bilang, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Hati yang gembira seperti obat kata firman Tuhan. Jadi saudara-saudara ini bonus. Itu sebabnya saudara-saudara mari belajarlah untuk tenang. Berhadapan dengan masa-masa yang sulit. Supaya apa? Supaya saudara dapat hikmat dari Tuhan. Untuk bertindak. Apapun saudara yang saudara rencanakan. Saudara mau lakukan. Marilah milikilah ketenangan.
Yang keempat, saudara-saudara. Yang pertama tadi diingat betul. Datang kepada Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menegur saudara. Saudara yang sudah lama gak bisa mengampuni. Saudara yang biasa-biasa saja. Saudara yang pelit. Saudara yang mungkin hitung-hitungan. Saudara yang mungkin dikuasai oleh dosa-dosa tersembunyi. Ini waktunya untuk bertobat. Yang kedua, saudara-saudara, datanglah dengan iman. Saudara-saudara, iman ini diperlukan saat-saat ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang tidak percaya bahwa ini datangnya dari Tuhan. Ini ujian supaya saudara semakin dimurnikan. Ini ujian supaya saudara dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Tetapi saudara-saudara bicara tentang ketenangan, itu juga bicara tentang tindakan yang bijaksana. Saya challenge kepada saudara-saudara untuk jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Sehingga saudara bisa berperilaku baik, merencanakan baik. Dan saudara terhindar dari hal-hal yang buruk. Yang keempat, yang terakhir saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Ya, saya baca buat Bapak Ibu saudara-saudara. 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, perhatikan, yang merindukan kedatangannya. Jadi saudara-saudara, apa yang seharusnya kita lakukan di masa-masa sulit? Di masa-masa sulit seharusnya kita lebih merindukan kerajaan Allah. Saya tidak menyalahkan saudara, aduh rindu ya selfie lagi di mall ini, selfie lagi di mall itu. Aduh pengen ke Raja Ampat ya. Aduh saya juga tidak menyalahkan saudara yang rindu. Aduh rindu jalan-jalan lagi ya ke Singapura, jalan-jalan lagi ke Eropa. Tapi saudara-saudara, saudara yang rindu hal yang seperti ini, apakah saudara tidak merindukan kedatangan Tuhan? Saya ragu. Saudara lebih rindu dunia ini dibanding merindukan Tuhan. Padahal saudara-saudara, saudara hanya bisa tinggal di dunia ini 70. Itu pun kalau saudara kuat, makan sehat, ya saudara-saudara hidup teratur, saudara bisa kuat sampai 80. Tapi kalau saudara hidup sembarangan, makan sembarangan, jarang istirahat, jarang olahraga, stres tinggi, ya paling 60, di bawah 60. Saudara tahu ya almarhum pendeta Petru Kumase 50, hampir 57 tahun. Rata-rata banyak orang meninggal di bawah 60. Saudara-saudara, apakah kita hidup all out hanya untuk umur yang pendek? Padahal saudara-saudara kita akan masuk dalam kehidupan yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu bukan 60 tahun. Nah, adakah saudara merindukan kehidupan yang itu lebih hebat dari kehidupan cuma 60 tahun. Lebih baru, tatanannya baru, langitnya baru, buminya baru, status sosialnya baru, semuanya dinamikanya baru, dahsyat. Berapa banyak saudara berkata, itu mah nanti. Oh no, saudara-saudara, kalau saudara berkata itu nanti, saudara akan menyesal nanti. Yang nanti itu sangat ditentukan apa yang kita lakukan sekarang. Saudara boleh rindu semuanya akhirnya balik. Hari-hari ini banyak mall dibuka. Wah, saudara senang. Berapa banyak di antara saudara kok merindukan satu tatanan yang baru. Wahyu pasal 21 berkata, sesungguhnya aku akan membuat sesuatunya baru. Lihat ya, buminya baru dibuat. Begitu hebat. Saudara tidak mau merindukan? Mungkin saudara berkata bahwa ini angan-angan. No. Nah, ciri orang yang merindukan Tuhan untuk kehidupan yang akan datang kelihatan. Nih, saya tutup dengan 1 Timotius pasal yang ke-6. Saudara boleh lihat, saudara rindu Tuhan atau enggak. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17. Walaupun ini peringatan untuk orang tertentu, tapi paling tidak untuk semuanya. Peringatkanlah kepada orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu, lihat, untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik
Kayanya menjadi kayanya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian, lihat, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi hidup yang sebenarnya bukan yang sekarang. Walaupun kita real sekarang, tapi nanti akan ada yang real sesungguhnya. Bukan 60 tahun, bukan 67 tahun, bukan 77 tahun. Lebih dari 1 juta tahun, lebih dari 1 miliar tahun, selama-lamanya. Saudara merindukan Tuhan. Kalau saudara rindu Tuhan, saudara akan kaya dalam apa? Dalam berbagi. Berbagi waktu, berbagi kepintaran, berbagi kepandaian, berbagi harta saudara, berbagi kekuatan. Selalu ada waktu untuk memuliakan Tuhan dimanapun saudara berada. Kalau saudara adalah merindukan Tuhan, saudara seharusnya menjadi penata layan yang bertanggung jawab. Selagi masih ada. Saudara dengar COVID-19 yang kita hadapi hari-hari ini. Kesusahan melanda di dunia. Keburukan, kesulitan terjadi. Ini sedang mengatakan kepada saudara, nak, ada sesuatu yang jauh lebih hebat. Tatanan yang baru, dunia yang baru, bumi yang baru, langit yang baru. Rindukanlah itu. Saya berharap saudara-saudara 4 hal ini membawa saudara dan saya untuk siap berhadapan dengan situasi yang hari-hari ini begitu sulit. Supaya apa? Supaya kita didapati berkenan di hadapan Tuhan menjelang kedatangan yang kedua kali. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, siapapun saudara yang sudah dengar firman Tuhan hari ini dan saudara merasa bahwa Tuhan sedang kuatkan saudara, Tuhan sedang ingatkan saudara. Mungkin hari-hari ini engkau hidup egois, ada dosa tertentu yang saudara simpan, saudara mesti bertobat. Kenapa saudara-saudara? COVID-19 adalah sesuatu yang tidak pernah dikira sebelumnya. Ini datangnya dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menarik saudara. Mungkin saudara biasa-biasa saja, memberi biasa-biasa saja, melayani biasa-biasa saja, tidak all out. Ini waktunya untuk all out. Kalau kau dengar hari ini firman Tuhan dan kau merasa bahwa Tuhan, aku perlu didoakan, Tuhan, aku perlu dijamah Tuhan, dan aku mau berubah, taruh tangan saudara di dada. Saya akan berdoa buat saudara. Mari tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat pesan firman Tuhan yang kuat yang siang hari ini kami boleh dengar. Kami tahu Tuhan, kami sedang berhadapan dengan satu pekerjaan Tuhan yang melanda dunia yang sebelumnya kami tidak perkirakan. Sama seperti Habakuk berhadapan dengan orang Kasdim. Tidak sesuatu pun yang diperkirakan. Tapi ini membawa bangsa Israel bertobat. Ajar kami Tuhan peka, supaya kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Dan kami mempersiapkan untuk hal yang lebih mulia, lebih dahsyat. Yaitu kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Kalau selama ini kami kurang sungguh-sungguh, Tuhan ajar kami peka Tuhan. Walaupun kami tidak beribadah di dalam gedung, tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada kami rindu untuk melayani Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan kami mau excellent untuk Tuhan. Sebagai pegawai, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai pelajar mahasiswa, kami mau melakukannya excellent untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekali kelak Tuhan, Engkau akan berkata kepada kami, sabaslah hambaku yang baik. Mari bersama-sama aku memerintah di dalam bumi dan langit yang baru, kekal selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Saya percaya dan saya berharap firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Menjadi menjadi berkat bagi setiap kita untuk menghadapi tantangan hari-hari ke depan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan keluar dari kehendak Tuhan. Siapkan hati saudara untuk masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu firman Tuhan di dalam 1 Korintus. Patsalnya yang ke-11 dari ayat yang ke-27. Supaya di dalam setiap saudara mengikuti perjamuan kudus. Ini bukan sesuatu yang rutinitas. Tetapi ada sesuatu yang saudara dapatkan. Yaitu berkat di dalam perjamuan kudus ini. 1 Korintus pasal 11 dari ayat 27 berbunyi. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan, siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kita naikkan dulu pujian. Yesus, pegang erat tanganku. Haleluya. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Oh, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat dan janji-janji ilahi. Terima kasih Tuhan, oleh sebab itu Engkau memberkati roti dan anggur yang ada di depan kami. Tumpangkan tangan-Mu atasnya ya Tuhan, sehingga melalui berkat perjamuan kudus ini yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru, dan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan tangan kanan kita, angkat tinggi, lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa roti yang melambangkan tubuh Kristus, tubuh yang tercabik-cabik, terpecah-pecah karena cambukan. Darah bercampur air keluar dari tubuh itu. Penderitaan yang dialami oleh Yesus bukan oleh karena kesalahan dan pelanggarannya, tetapi karena dosa dan pelanggaran saudara dan sayalah yang ditanggungnya. Bahkan Dia rela mati tergantung di atas kayu salib. Melalui kematiannya, saudara dan saya dibebaskan dari hukuman. Bahkan melalui kematiannya, saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan, ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat cawan pengucapan syukur. Dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Taruh tangan kiri saudara di depan dada saudara sebagai tanda penyerahan kepada Tuhan. Kalau plasma darah manusia bisa menyembuhkan orang yang terpapar, yang terinfeksi penyakit virus corona, apalagi darah Yesus Kristus. Bukan saja menyembuhkan segala sakit penyakit, bahkan menyucikan, menguduskan dan mentahirkan setiap kita yang bersekutu dengan darah Yesus. Itu sebabnya tidak ada bahan pencuci di dunia ini yang dapat menyucikan dosamu dan dosaku kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Amin. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari buka kedua tangan saudara.
Mari kita bersyukur dan menyembah Tuhan. Bersyukur atas kebaikan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penebusan-Mu. Haleluya. Kini kami jadi ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih Kau sudah memberkati ibadah kami saat ini. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, pujian, ucapan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini ya Tuhan. Kami boleh bersama-sama meninggikan nama-Mu, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, bahkan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang mengalami persoalan, yang mengalami masa-masa yang sulit. Tuhan tolong, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada mustahil tentunya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Bapak, saat ini hamba berdoa buat para pengusaha yang berjemaat Tuhan bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau memberkati usaha pekerjaannya ya Tuhan. Kami sadar di dalam masa-masa yang sulit seperti ini ya Tuhan. Tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bahkan orang yang mengandalkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Dan nama-Mu dipermuliakan. Bapak, terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Persembahan persepuluhan yang sudah dibawa, yang sudah dipersembahkan dan sudah ditransfer melalui bank yang sudah ditetapkan. Tuhan, Engkau memberkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sebentar akan memberkati pekerjaan-Mu ya Tuhan. Melalui QRIS Tuhan yang akan ditayangkan dan sudah ditayangkan, Engkau kiranya juga memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Tapi sebelum kami akhiri, biar kiranya Kau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempat yang maha tinggi, yang berlimpah tercurah atas jemaat-Mu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dengan mengangkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Saat ini kami siap untuk diberkati dan menerima berkat Allah dari tempat yang maha tinggi. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita saat ini sudah selesai. Terimalah berkat dari Bapa kita di sorga. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Serta persekutuan di dalam rohnya yang kudus.
yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.